Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you doing? I hope you're doing well. I hope you great. I hope you wonderful so that you are ready to learn English with me. Jadi saya harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, sehingga siap untuk belajar bahasa Inggris dengan saya. Jadi di pembahasan video yang terakhir yang membahas tentang buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk kelas 7, kita sampai di halaman 14. Masih di bab pertama, chapter pertama yang bertema to greet. Ada yang masih ingat ungkapan-ungkapan untuk greeting? We have good morning, and then good afternoon, good evening. Ya, ada yang masih ingat artinya apa saja? Dan kapankah ungkapan tersebut atau kalimat sapaan tersebut diucapkan? Waktunya kapan? Apakah kalian masih ingat? Kita lanjut pembahasannya ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 15. Masih percakapan tentang greeting. Good evening everybody, how are you? Good evening everybody, how are you? Jadi good evening bisa kita artikan selamat sore atau juga selamat petang. Jadi dalam keadaan situasi yang mulai agak gelap, bisa kita ucapkan kata-kata good evening. Good evening, how are you? Selamat petang, how are you? Apa kabarmu? Good evening sir, selamat petang pak. We are fine, kami baik-baik saja. Thanks, terima kasih. How are you sir? Bagaimana kabarmu pak? Fine, thanks. Baik juga, terima kasih. The next. Good evening sir. Hi, good evening, how are you? Selamat petang pak. Pak, hi, good evening. Hai juga, selamat petang, how are you? Apa kabarmu? I'm fine sir. The next. Good evening Mr. and Mrs. Smith. Good evening Mrs. and Mrs. Smith. Mungkin ada beberapa dari kalian yang susah untuk mengucapkan good evening. Jadi bukan good evening ya, tapi good evening, evening. Jadi agar lebih natural, lebih alami dalam mengucapkannya. Evening, bukan evening, tapi good evening. Good evening. Juga bukan good ya, tapi good. Good evening. Good evening Mr. and Mrs. Adnan, how are you? Jadi saling menyapa between the neighbors, antara tetangga menyapa. We're fine, thank you. We're fine, thank you. Jadi ada masih ingat Mr. and Mrs. Mr. adalah panggilan untuk seorang laki-laki yang sudah bisa dianggap tua. Kemudian Mrs. untuk wanita yang sudah tua, ya mungkin kita artikan ke bapak Mister, kemudian Mrs. ke ibu. Kemudian lanjutnya, good evening ladies and gentlemen, how are you? Good evening ladies and gentlemen, how are you? Jadi ini adalah seorang pembawa acara ya, kemudian menyapa para audiens, para penonton. Good evening ladies and gentlemen, selamat petang ibu-ibu dan bapak-bapak. Ladies itu panggilan ke ibu-ibu, tapi bukan sapaan ya, tapi bukan seperti Mister ya, bukan seperti Mrs. dan Mrs. ya, tapi panggilan ke kumpulan ibu-ibu ya, ladies and gentlemen, bapak-bapak. How are you? Good evening. Good ya, baik. Selamat petang, baik. The next, ke halaman selanjutnya, ke halaman 16. Jadi kita sudah mulai ke, di sini ada beberapa perintah that we should try this expression. Kita harus mulai untuk menggunakan ekspresi ini. So we will do a drill to greet people in the morning, in the afternoon, and in the evening. Jadi kita akan mencoba untuk
mengedrill ataupun meningkatkan kemampuan kita dalam menyapa orang di waktu pagi, siang, dan sore. Kemudian perintahnya, here are what we will do each time. Inilah yang akan kita lakukan pada waktu tersebut. First, we will see a sign of time. Pertama, kita akan melihat tanda dari waktu pagi, siang, ataupun sore, morning, afternoon, or evening. Second, kedua, one person will state a proper greeting for the time. Kemudian satu orang akan menyatakan kalimat sapaan yang sesuai dengan waktu. Then another person will respond the greeting properly too. Kemudian orang yang lain akan merespon dengan kalimat sapaan yang sesuai juga. Jadi silakan kalian, the student, para siswa, silakan berlatih untuk menyapa menggunakan kalimat sapaan dari good evening, good morning, good afternoon, good evening. Kemudian kalian sapa bersama dengan teman kalian, gunakan ketika waktu yang sesuai, sehingga kalian bisa tahu kapankah good morning itu diucapkan, kapankah good afternoon itu diucapkan, kapankah good evening itu diucapkan. Kemudian kalian juga berlatih untuk merespon dari kalimat sapaan tersebut. And then next at the page ya, kemudian di berikutnya ada latihan, ada practice. We have another practice. We will make a list of the people we greet in English today. We will make a list of the people we greet in English today. Kita akan membuat daftar, list. Make a list itu membuat daftar, of the people dari orang-orang, we greet in English today, ya, menyapa. Kita akan membuat daftar dari orang-orang yang kita sapa dalam menggunakan bahasa Inggris hari ini. We will use the table. Kita akan menggunakan tabel, and do it like the example, dan akan melakukan sesuai dengan contoh. Jadi di sini ada 12 nomor, kemudian 2 nomor sudah dilakukan sebagai contoh. Ada bagian tabel yang berkolom-kolom. Kolom pertama ada number, kemudian who, itu nama orang yang disapa, kemudian what time, itu jam berapa, kemudian what did you say, kalimat apa yang kamu ucapkan. Misalnya contohnya yang pertama, jadi si Nyoman, yang disapa adalah Pak Nyoman, kemudian waktunya adalah jam 6.30 pagi, maka what did you say ataupun ungkapannya adalah good morning Nyoman. Good morning Nyoman, karena pagi maka diucapkan good morning Nyoman. Kemudian yang nomor 2, Mr. Eri, kemudian time-nya what time, jam berapa, itu jam 10, maka kita mengisikan good morning sir, ya, selamat pagi Pak, how are you, apa kabar Anda, begitu dan seterusnya. Jadi kalian mengisikan pada kolom who, kalian isikan nama orang yang kalian sapa, kemudian pada kolom what time isikan waktunya, jamnya, terserah kalian. Alangkah lebih baiknya yang bervariasi, tidak hanya pagi, bisa siang, bisa juga sore. Jadi agar kemampuan kalian untuk melakukan greeting itu lebih luas, ya, tidak hanya good morning, ya, jadi bisa good afternoon ataupun good evening. Kemudian what did you say adalah greeting ataupun kalimat sapaan yang kita ucapkan sesuai dengan waktu ketika kita menyapa. Jadi silakan dikerjakan sampai nomor 12, silakan diisikan, ya. Sangat mudah sekali, ya. And then next, baik, sekarang kita sudah berpindah ke subchapter, subbab. Kita masih di first chapter, masih di bab pertama, tapi kita sudah berpindah ke tema yang berbeda. Di sini ada we will learn to say goodbye. We will learn to say goodbye.
Jadi di part ini kita akan belajar tentang ungkapan-ungkapan perpisahan atau kalimat-kalimat yang digunakan untuk mengakhiri pembicaraan atau juga mengucapkan salam perpisahan. Ya, we will learn to say goodbye. We will learn to say goodbye. Jadi di chapter ini masih di bab pertama. Kita sudah berganti tema, Kita akan belajar tentang how to say goodbye atau to take leave atau leave taking, yaitu ungkapan-ungkapan yang berisi tentang salam perpisahan. Here are what we will do. Berikut yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher read the statement of goodbye. Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati, dengan seksama. Guru kita akan membacakan statement ataupun pernyataan tentang goodbye. And then second, we will repeat the statement after the teacher. Kemudian kita akan mengulangi pernyataan dari guru tersebut. Jadi akan mengulangi dari pernyataan guru. And then we will play the roles of the speaker in the picture. Kemudian kita akan membaca dialog atau role play dari gambar tersebut. Jadi kita akan baca dialog sesuai dengan yang ada di gambar tersebut. Masih sama ya cara kita belajar di buku ini, yaitu dengan memainkan role play dari dialog-dialog yang ada di gambar tersebut. Baik, kita ke gambar pertama, first picture. Goodbye mom, goodbye mom. Edo kemudian salim dengan ibunya, kemudian mengatakan goodbye mom, selamat tinggal bu. Maksudnya selamat tinggal di sini adalah goodbye for a while. Goodbye-nya itu sementara ya, karena hanya untuk pergi ke sekolah. Bye Edo, ya bye. Take care, artinya adalah take care bukan take care, take care. Artinya adalah hati-hati, take care, hati-hati. See you later, artinya adalah sampai jumpa nanti. Jadi goodbye mom, sampai jumpa ibu. Bye Edo, sampai jumpa Edo. Take care, hati-hati. See you later, sampai jumpa nanti. Kemudian next, number 2. See you later, take care, see you, take care, ya sampai jumpa. See you, take care, ya hati-hati. Jadi take care artinya adalah hati-hati. See you, jawabannya see you later, sampai jumpa nanti, ya see you. Responnya adalah see you later, see you. And then next, number 3. Nah, ada yang menarik di sini. Jadi kita tadi di video part yang pertama tentang pembahasan bab ini ada good morning, good afternoon, good night, good evening ya. Itu adalah kalimat sapaan. Nah, di sini kenapa good night masuk ke part leave taking ataupun salam perpisahan? Ya, karena kata-kata good night itu diucapkan ketika misalnya seorang ayah menyapa anaknya yang akan segera tidur di waktu malam. Jadi diucapkan good night. Jadi salam perpisahan ketika waktu malam itu good night. Good night, have a nice dream. Good night, have a nice dream. Selamat malam. Semoga mimpi yang indah. Good night. Ya, bisa kita artikan good night itu selamat tidur. Good night bisa kita artikan selamat tidur. Have a nice dream. Semoga mimpi indah. Have a nice dream. Good night. Have a nice dream too. Ya. Selamat tidur juga. Semoga mimpi yang indah. And then next. Jadi ada seorang anak yang memakai piyama ataupun baju tidur. Ya. Kemudian menyapa disapa ayah dulu ya, dan ayah dan ibunya. Good night dear, selamat malam, selamat tidur
sayangku. Good night dear. Good night mom. Benar dijawab anaknya. Good night mom. Good night dad. Ya, selamat tidur ibu, ayah. Then next picture. See you tomorrow guys. See you tomorrow guys. See you tomorrow. Ya. Sampai jumpa besok teman-teman guys. Sampai jumpa besok ya. See you tomorrow. See you. Take care ya. See you. Sampai jumpa. Hati-hati atau jaga dirimu baik-baik. Artinya take care bisa kita artikan juga jaga dirimu baik-baik. Dan I have to rush. I have to rush. Bye. See you this afternoon. I have to rush. I have to rush. Bye. See you this afternoon. Ada yang tahu apa artinya I have to rush? I have to rush artinya adalah ketika kita ucapkan, artinya ketika kita sedang terburu-buru atau bergegas-gegas. Artinya saya terburu-buru. Saya terburu-buru. Bye. See you this afternoon. Sampai jumpa lagi siang nanti ya. See you later. Sampai jumpa nanti. Take care. Hati-hati. I have to rush artinya adalah saya terburu-buru. Nah, lanjutnya. Goodbye mom, see you on Sunday. Goodbye mom, see you on Sunday. Goodbye Siti, Benny, take care, see you on Sunday. Sampai jumpa Siti, Benny, jaga dirimu. Sampai jumpa di hari Minggu. Goodbye Mrs. Ahmad, sampai jumpa Bu Ahmad. Kemudian next selanjutnya. Bye Udin, get well soon. Bye Udin, get well soon. Sampai jumpa Udin, semoga cepat sembuh. Get well soon. Ada yang tahu artinya get well soon? Get well soon artinya adalah semoga cepat sembuh. Atau biasanya sering orang menyingkatnya menjadi GWS, artinya get well soon. Sure, bye Benny, Edo, good luck, see you next Monday. Tentu saja Benny. Bye Benny, Edo, good luck, semoga berhasil, semoga beruntung. See you next Monday. Sampai jumpa di hari Senin, maaf. Sampai jumpa di hari Senin. Good luck artinya adalah semoga beruntung. Good luck. Bye Udin, wish us luck. Bye Udin, wish us luck. Artinya adalah doakan kami beruntung. Doakan kami semoga berhasil atau beruntung. Wish us luck. Dan next. Lina, I'm seeing grandma now. Lina, saya sedang menjenguk. Jadi dia membaca surat, anak ini membaca surat. Lina, I'm seeing grandma now. Saya sedang menjenguk nenek sekarang, grandma. Atau biasanya grandmother disingkat menjadi grandma. Saya sedang menjenguk nenek sekarang. She's not feeling well. Dia sedang tidak sehat. She's not feeling well. Dia sedang tidak enak badan. There are some cupcakes and some orange in the fridge for you and Dayu. Ada beberapa cupcake atau roti yang berada di seperti cangkir kecil, cupcakes, and some oranges, dan beberapa jeruk di kulkas. For you and Dayu, untukmu dan untuk Dayu. Bye, see you soon. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye, see you soon. Sampai bertemu lagi. Dan lanjutnya, alright everybody, baik semuanya, I'll see you again tomorrow morning. Kita akan bertemu lagi besok pagi. Good night.
Selamat malam. Good night, sir. Selamat malam, Pak. See you tomorrow. Sampai jumpa besok. Dan next kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kemudian kita ada latihan. We will drill to say goodbye. Kita akan berlatih untuk mengucapkan salam perpisahan atau goodbye. Here are what we will do each time. Inilah akan kita lakukan pada waktu-waktu itu. First, we will hear our teacher state in situation. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita membacakan situasi. Then we will respond with a proper statement to say goodbye. Kemudian kita akan merespon dengan proper statement, dengan pernyataan yang sesuai to say goodbye, untuk mengucapkan salam perpisahan. We will make a list of the people we said goodbye to in English today. Kita akan membuat daftar dari orang-orang yang kita berikan ucapan salam perpisahan dalam bahasa Inggris hari ini. We will use the table. Kita akan menggunakan tabel dan akan melakukannya sesuai dengan contoh. Dan berikut bentuk tabelnya. Ada 12 nomor, kemudian nomor 1 dan 2 sudah dikerjakan sebagai contoh. Mirip dengan tabel di part pertama tadi yang tentang greeting. Jadi ada tabel yang bagian baris pertama, kolom nomor. Kemudian next ada who yang diisi dengan nama-nama orang yang kita sapa dengan bahasa Inggris. Kemudian what time diisi waktu, kapan kita menyapa dia, menyapa orang tersebut. Kemudian what did you say adalah diisi dengan kalimat ucapan dari goodbye. Kalimat goodbye-nya seperti apa. Contohnya Mrs. Lina nomor 1 disapa jam 12:35. Kemudian kalimat sapaannya, goodbye Mrs. Lina, see you tomorrow. Kemudian nomor 2 yang disapa Winda, kemudian waktu menyapanya jam 12:45. Kemudian kalimat sapanya, bye, take care. Baik, silakan dikerjakan soal yang sangat mudah sampai nomor 12. Kemudian kita lanjut ke part selanjutnya, masih di bab pertama. Jadi di bab ini, di part ini kita akan we will learn to thank and to say sorry. We will learn to thank and to say sorry. Oh ya, jadi di video di channel saya ada salah satu video yang membahas tentang how to say thank you, cara untuk mengucapkan terima kasih. Ya, silakan tonton videonya. Jadi kemudian kita balik ke bab ini. Jadi we will learn to say thanks and to say sorry. Kita akan belajar tentang cara untuk berterima kasih dan cara untuk to say sorry, untuk mengucapkan permintaan maaf. Jadi di sini kita membahas tentang ucapan terima kasih dan ucapan permintaan maaf. Here are what we will do each time. Berikut yang akan kita lakukan pada waktu-waktu itu. First, we will hear our teacher state a situation. Pertama, kita akan mendengarkan guru kita membacakan situasi. Kemudian then, we will respond with a proper statement. Kita akan merespon dengan pernyataan yang sesuai. To thanks or to say sorry. Untuk mengucapkan terima kasih atau to say sorry. Say sorry. Dan kita masuk ke dialognya. Dialog pertama. Udin, I'm sorry, I forgot to bring your sports shirt. Udin, I'm sorry, I forgot to bring your sports shirt. Udin, aku minta maaf, aku lupa membawa kaos olahragamu. Jadi I forgot, I'm sorry, kalimat permintaan maaf. Kemudian I forgot, saya lupa, to bring, membawa, your sports shirt, kaos olahragamu. Kemudian Udin menjawab, that's okay Benny. Ya, that's okay, tidak apa-apa Benny. Jadi respon dari
permintaan maaf salah satunya adalah that's okay. Artinya tidak apa-apa. That's okay, Penny. You can bring it tomorrow. Kamu bisa membawanya besok. I have another one. Saya punya yang lain kok. Atau saya punya yang lain. Jadi tidak apa-apa. That's okay. Dan next, dialog kedua. Mrs. Rita, thank you very much for the gift. I like it very much. Mrs. Rita, Bu Rita, atau Bu Guru ya mungkin ya, Bu Guru, ya, Ibu Rita, Mrs. Rita, jadi kita tidak perlu mengartikan apa-apa ya. Mrs. Rita, thank you, terima kasih, thank you very much. Jadi ucapan terima kasih itu thank you very much, thank you very much. Ada yang sudah benar cara mengucapkannya, ya, thank you. Jadi bukan thank you tapi thank you, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for the gift. Ya, terima kasih banyak atas hadiahnya. Gift, hadiahnya. I like it very much. I like it very much. Saya sangat menyukainya. I like it very much. Saya sangat menyukainya. Good on you, Lina. Good on you, Lina. Good on you, Lina. Respon dari ucapan terima kasih seorang bisa kita ucapkan good on you, Lina. Artinya adalah ya baik sekali, Lina. Ya, baik sekali, Lina. Baik sekali, Lina. Ya, atau ya respon dari ucapan terima kasih. I'm happy you like it. I'm happy you like it. Saya senang kamu menyukainya. Atau saya bahagia kamu menyukainya. I'm happy you like it. I'm happy you like it. Respon dari kata-kata I like it very much, maka ibu guru ini mengucapkan I'm happy you like it. Saya bahagia jika kamu menyukainya. And then next, dialog selanjutnya. Good morning, Mr. Airy. The class is ready, sir. Good morning, Mr. Airy. The class is ready, sir. Jadi gabungan antara dialog tentang sapaan dan terima kasih atau thank you. Selamat pagi Pak Eri, kelas sudah siap. Kelas sudah siap Pak. Morning Edo, selamat pagi Edo. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Dan lanjutnya. Good afternoon Mrs. Yuli. Good afternoon Mrs. Yuli. Selamat siang Bu Yuli. How are you? Apa kabar Anda? Hai, good afternoon Lina. Hai, selamat siang Lina. I'm good. I'm good. Saya baik-baik saja. Thank you. Jadi sapaan kalimat respon dari how are you itu selain I'm fine juga yang lain juga bisa seperti I'm good. I'm good. Thank you. I'm good. Thank you. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Dan lanjutnya. Good morning, Mrs. Vina. Good morning, Mrs. Vina. Selamat pagi, Mrs. Vina. I'm sorry. Saya minta maaf. I'm late. Saya terlambat. I'm sorry. Ya. Permintaan maaf. I'm sorry. I'm late. Saya minta maaf. Saya terlambat. I'm sorry. I'm late. Morning, Edo. Why are you late? Morning, Edo. Why are you late? Selamat pagi, Edo. Mengapa kamu terlambat? Late itu artinya terlambat. Kemudian, good afternoon Mr. Gunawan. I'm sorry, I'm late. Selamat siang Mr. Gunawan. I'm sorry, I'm late. Selamat siang Mr. Gunawan. Saya minta maaf, saya terlambat. Good afternoon. Oke, selamat siang. Oke. Don't be late again next time. Jangan telat lagi lain kali ya. Atau lain kali jangan telat lagi ya. Oke. Lain kali jangan telat lagi. Again itu lagi ya. Next time itu lain kali. Don't be late artinya adalah jangan telat. Jangan telat. Kemudian oke. Kemudian next. How are you, Siti? How are you, Siti?
How are you, Siti? I'm not feeling well, Mom. I'm not feeling well. How are you? Menanyakan kabar. Apa kabarmu, Siti? Kemudian, I'm not feeling well. Saya sedang tidak sehat. I'm not feeling well. Kalau I'm feeling well artinya saya sehat. Kalau I'm not artinya saya sedang tidak sehat. Kemudian, how are you feeling? How are you feeling? Ya, how are you feeling? Bagaimana kabarmu? Bisa juga bagaimana kabarmu ya. How are you feeling? Apa yang kamu rasakan? Atau apa yang kamu rasakan? How are you feeling? I'm not feeling well. Kemudian, I have a headache. I have a headache. I have a headache. Saya sedang sakit kepala. I have a headache. Saya sedang sakit kepala. I think you need to rest. I think you need to rest. Menurutku, kamu harus istirahat. Menurutku, kamu harus istirahat, kata ibunya. I think too. Aku pikir juga begitu, Mom. Thank you, terima kasih. Dialog antara ibu dan anak yang menanyakan kabar. Dan lanjutnya, Hi Dayu, we're going to the canteen for lunch. Are you coming with us? Are you coming with us? Hey Dayu, we're going to the canteen for lunch. Hey Dayu, kami akan pergi ke kantin untuk makan siang. Apakah kamu mau ikut dengan kami? Are you coming with us? Apakah kamu mau ikut dengan kami? No, sorry. Ya, no, sorry. Ungkapan respon dari ungkapan permintaan maaf ya, no, sorry. Tapi hanya bisa diucapkan untuk teman sebaya ya, karena ungkapan permintaan maaf yang tidak formal. No, sorry. I'm waiting for Siti. Saya sedang menunggu Siti. I'll see you there. Kita akan berjumpa di sana. I'm waiting for Siti. Jadi Dayu minta maaf tidak dapat ikut bersama dengan teman-temannya ke kantin karena dia sedang menunggu Siti. Kemudian see you later, Dayu. See you later, Dayu. Good luck with your test. Good luck with your English test. See you later, Dayu. Good luck with your English test. Sampai jumpa, Dayu. Semoga berhasil dengan tes bahasa Inggrismu. See you later, Mom. Sampai jumpa nanti, Mom. Ya, terima kasih. Jadi ucapan permintaan maaf. Jadi diberikan semangat ya, good luck. Semoga berhasil. Kemudian dijawab si anaknya, Dayu, dengan kata-kata thanks, terima kasih. Kemudian, Udin, I'm sorry I cannot come to the study group. I feel dizzy. Udin, aku minta maaf, aku tidak dapat datang ke kelompok belajar. Jadi mereka ada semacam kelompok belajar, kemudian Benny mengatakan tidak dapat ikut, ya minta maaf karena dia sedang pusing. I feel dizzy. Kemudian responnya, no worry Benny, ya tidak usah khawatir Benny, just go home and have rest. Just go home and have rest. Tidak apa-apa Benny, pulanglah kemudian istirahatlah. No worry, respon dari permintaan maaf ya, no worry, tidak usah khawatir. Kemudian percakapan antara ayah dan anak, go to sleep now. If you want, I can wake you up at 4. Ya. Pergilah tidur sekarang. Jika kamu ingin, aku bisa membangunkanmu jam 4. Ya. Thanks Dad, ya terima kasih ya. Yes, wake me up at 4. Ya, bangunkan aku jam 4. Good night, selamat malam. Selamat tidur. Kemudian di sini ada latihan lagi untuk kalian. We will do a drill to say thanks and to say sorry. We will do a drill to say thanks and to say sorry. Kita akan berlatih mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf. Here
are what we will do each time. Berikut yang akan kita lakukan pada waktu-waktu itu. First, we will hear our teacher state a situation. Pertama, kita akan mendengarkan guru mengucapkan situasi atau membacakan situasi. Then we will respond with a proper statement to thanks or to say sorry. Kemudian kita akan merespon dengan pernyataan yang sesuai, yaitu mengucapkan terima kasih ataupun permintaan maaf. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat itu dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. Kemudian di sini ada reflection, ya, ada reflection. Jadi di bab ini kalian diharapkan, atau para siswa kalian diharapkan bisa untuk from now on I will always, saya akan selalu, kalian diharapkan untuk bisa menyapa orang lain ketika bertemu dengan mereka. Dan yang kedua, to say goodbye when I leave them. Kemudian mengucapkan perpisahan ketika meninggalkan mereka. Kemudian thanks to others, berterima kasih kepada orang lain karena telah melakukan hal yang baik pada saya. Kemudian say sorry when I make a mistake. Kemudian mengucapkan permintaan maaf ketika saya membuat kesalahan. Jadi di bab ini kita ulangi lagi. Di bab ini kita bahas tentang kalimat menyapa seperti good morning, good afternoon, good evening. Kemudian responnya seperti apa. Kemudian jam berapa yang tepat ketika kita mengucapkan kalimat sapaan tersebut. Kemudian lanjutnya kita to say goodbye ataupun leave taking, seperti goodbye, see you later. Ya, kemudian kita berlatih untuk menyapa, mengucapkan kalimatnya tersebut dengan baik. Kemudian lanjutnya kita berlatih untuk mengucapkan terima kasih, ya, seperti thank you very much. Kemudian yang terakhir adalah to say sorry, mengucapkan permintaan maaf ketika membuat kesalahan. Okay, I think it's enough for our today's video, and don't forget to keep studying and keep practice. I'll see you on my next video. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.